Kalau untuk kandang gitu ya, kita harus tahu tujuannya dulu gitu. Kalau untuk pembuatan kandang, misalkan kalau nantinya kita tujuannya ke arah fattening, kita buatnya kandang-kandang untuk fattening. Kemudian kalau kita tujuannya untuk breeding, kita buatnya kandang-kandang breeding. Setelah kita punya ilmu tata cara kita mulai beternak berapa ekor, misalnya untuk pembangunan kandang, pakan. Nah, setelah itu kita masuk ke perawatan, treatment sederhana, treatment bulanan, hariannya itu seperti apa yang patut diterapkan di peternakan umumnya gitu. Biasanya kalau di sini diterapkan SOP seperti itu. Domba datang, biarkan dulu dia adaptasi dengan lingkungan kandang dan sekitarnya. Nah, baru dikasih tambahan seperti air gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV. Untuk season kali ini sedikit berbeda. Biasanya kita di belakang kamera, kita akan tampil di depan kamera. Mungkin langka banget ya. Mungkin ada beberapa subscriber penonton setia Hiji TV memang nggak tahu dengan saya gitu ya, di belakang kamera terus. Nah, untuk kali ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Nah, untuk kali ini kita berkunjung ke peternakan breeding ya. Bisa dibilang pengembang biakan domba-domba berbagai jenis di sini ya. Dari mulai jenis lokalan sampai imporan ada di sini. Di sini populasinya di 3.000 kurang lebih, teman-teman. Kalkulasi semua yang diternakan, yang dirawat di sini. Kambing sama domba dan berbagai jenis dombanya. Nah, untuk kali ini kita di sini akan sharing-sharing seputar tata cara beternak, bagaimana beternak, sistemnya, mungkin ilmu-ilmu, lebih ke ilmu-ilmu buat teman-teman yang mau mulai beternak domba, biar tidak ragu, biar gak ragu-ragu untuk kita terjun ke dunia peternakan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru, video terbaru seputar peternakan khususnya di channel Hiji TV ya. Kita akan bertemu bersama admin, bersama Kesvanya di sini di kandang pusat domba. Kebetulan ada di sini teman-teman ya. Saksikan terus, yuk saksikan sampai akhir biar gak ketinggalan, biar gak salah paham intinya mah ya. Kita akan langsung aja. Assalamualaikum. Salam. Kang Dani sehat? Pak Iris? Nah, alhamdulillah teman-teman, kita ke kandang pusat domba bersilaturahmi kembali ya. Tiada tujuannya selain kita bersilaturahmi, mencari ilmu, pengalaman baru buat kita. Jangan malu untuk mencari ilmu. Betul Mas Dani. Nah, mungkin makanya jangan malu juga untuk kita sharing berbagi ilmu ya, biar pahala kita mengalir deras gitu ya. Amin. Bermanfaat juga. Nah, kita bersama Mas Dani sama Pak Iris. Boleh diperkenalkan Mas Dani? Sebelumnya sobat-sobat ternak semuanya, perkenalkan nama saya Dani Hamdali Maulana Hakim. Saya di sini sebagai admin sekaligus marketing di kandang pusat domba. Nah, untuk lokasi kami berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Nah, ini Mas Dani sama siapa nih? Nah, kebetulan saya ditemani dengan kesehatan hewan. Di sini ada kenalan langsung, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iris Risdianto. Saya sebagai apa? anak kandang Kandang pusat domba. Pusat domba. Ini bidan ya, Bapak bidan ya teman-teman. Ini Bapak bidannya di kandang pusat domba. Nah, kebetulan mumpung lagi ada di sini, kita bisa tanya seputar marketingnya, seputar perawatan ternaknya kayak gimana, dan tips-tips kita mau mulai beternak seperti apa. Nah, gitu boleh tah? Boleh. Bisa loh ya. Mudah-mudahan ini kita niatkan video kali ini untuk sharing-sharing, tidak tidak bertujuan untuk menggurui ataupun memberitahu. Kita akan sharing-sharing, ambil yang pentingnya, buang yang tidak pentingnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Pokoknya saksikan sampai akhir biar gak salah paham ya, khususnya buat teman-teman yang masih ragu mau mulai beternak, dan mudah-mudahan problem-problem di peternakannya bisa terpecahkan di sini ya. Nah, kita ini pertama Mas Dani, mungkin pertanyaan pertama untuk perawatan ini ya. Nah, kebanyakan dan mungkin yang mau mulai beternak ini. Nah, untuk yang pemula biasanya mungkin konsumen-konsumen yang banyak kesini itu seperti apa
pemintaannya, ataukah untuk breeding, ataukah untuk trading, itu lebih baiknya untuk pemula ternaknya apa dulu nih? Atau populasinya harus sekian dulu, jenisnya ini dulu buat yang pemula yang sambil belajar gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk pemula gitu, jadi ada beragam jenis gitu ya. Jadi konsumen, ke setiap konsumen ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang nyarinya nantinya ke arah fattening, ada juga yang trading, ada juga yang pengen mulai beternak domba ataupun breeding gitu. Jadi tergantung inisiatif dari konsumennya nantinya larinya mau kemana. Biasanya kalau untuk konsumen yang emang kondisinya pemula atau gimana gitu ya. Nah, kita emang di rekomendasikan mulailah ternak domba-domba lokal terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ada sih konsumen yang berani pemula gitu ya, pemula tapi berani udah ngambil di modelkan pejantan ataupun betina-betina dorperan gitu. Jadi langsung ke publadan gitu. Tapi ya tergantung juga. Mungkin beliau sudah belajar banyak juga, banyak belajar juga, udah persiapan juga, dimulai dari kandang, kemudian pakan, kemudian perawatannya sudah mulai dimaksimalkan, sudah persiapan juga. Jadi tinggal langsung aja prakteknya gitu. aja gitu. Jadi ada juga gitu. Jadi mungkin tips untuk para pemula yang mau mulai beternak, jangan banyak dulu mungkin ya. Betul. Jangan yang mahal terlebih dahulu. Betul. Kita ke domba ekonomisan terlebih dahulu gitu ya. Betul. Jadi populasi juga mungkin berapa ekor tuh kalau mungkin untuk awalan nih Mas Ani? Nah, sebetulnya kalau untuk awalan coba aja 1:6 atau 1:3 gitu lebih baiknya. 1:3 nyoba-nyoba dulu, kemudian sambil banyak belajar gitu. Jadi sebelum kita mulai beternak, kita udah persiapan dulu nih. Dimulai dari manajemennya, kemudian manajemen pakan, kandang, sama tempatnya juga udah dipersiapkan lah. Jadi udah mulai banyak belajar perdombaan gitu. Nanti kan domba-domba lokal juga banyak, dimulai dari garutan, kemudian cross texel gitu. Cross dorper juga sebetulnya sudah mulai banyak gitu sekarang. Tapi yang umumnya paling dari garutan ataupun domba-domba cross texel. Nah, setelah kita udah tahu tujuannya buat breeding, kita mulailah action ngambil betina-betina ataupun pejantan lokal terlebih dahulu. Sambil kita belajar banyak bagaimana sih cara perawatan si domba-domba lokal tersebut, kemudian bagaimana caranya ketika domba tersebut lagi sakit ataupun lagi masa aktif kawin, birahi, itu udah diperhatikan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, sedikit-sedikit setelah kita ternak domba-domba lokal, kita mulailah action ke atas, naik sedikit ke domba-domba modelkan yang super gitu, naik kelas F1 iya F1 ataupun kalau lebih kuat lagi ke full-blooded lagi gitu. Jadi untuk perbaikan genetik juga gitu. Kalau misalkan emang nantinya ingin untuk domba-dombanya itu lebih mantap di kualitas dagingnya, pertumbuhannya gitu Mas. Sebetulnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi yang terpenting mungkin utamanya kita jangan terlalu banyak dulu. Betul. Perbandingan mungkin 1/3, mungkin 1/4 gitu. Betul, ya perjantannya. Kalau kita pengen ngejar ke domba pedagingan gitu ya. Betul. Nah, jangan harganya juga yang ekonomis aja dulu gitu. Nanti kita naik kelas seiring berjalannya waktu, kita mungkin dapat ilmu-ilmu baru gitu ya. Ilmu baru kita bisa naik kelas gitu Mas Ani. Betul. Tapi kalau budgetnya banyak, insya Allah sih kalau mau domba-domba lokal, mau yang full blood, kalau budgetnya banyak, insya Allah sih bisa. Gitu, misalkan 5 pejantan dengan 50 betina ataupun 5 pejantan dengan 25 betina. Iya, gitu. Dengan catatan kita harus tahu dulu merawatnya, ilmunya, jangan langsung teman-teman, karena memang banyak juga ya peternak yang memang langsung semangatnya tinggi, banyak ya banyak yang ya nyerah gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita edukasi seperti ini yang mudah-mudahan dengan video-video kita sebelumnya tidak ada unsur melihatkan peternakan ini enaknya saja. Kita akan cerita dari video dulu sampai sekarang, kita ceritakan manisnya, pahitnya, tata caranya seperti apa. Jadi mudah-mudahan untuk hadirnya channel HijiTV ini tidak menjerumuskan teman-teman ke memang edukasi konten yang enaknya saja gitu yang dilihatnya. Ya, itu seperti itu mungkin untuk tahapan pertama. Nah, untuk manajemennya dari mulai kandang, rekomendasinya untuk pakannya, itu seperti apa Mas Ayu secara singkat saja?
Nah, kalau untuk manajemen pakan gitu ya, sebetulnya domba-domba kita lihat kalau misalkan kita pemberian pakan gitu ada beberapa jenis pakan. Yang pertama pakan konsentrat, yang kedua hijauan segar, dan yang ketiga pakan fermentasi ataupun pakan silase gitu. Jadi sebetulnya untuk domba-domba itu jangan semuanya misalkan kita kasih pakan, kita fokus ke penggemukan aja, kita kasih pakan di jos konsentrat semuanya full. Jangan. Karena kita juga ya istilahnya udah evaluasi beberapa kali seputar pakan, ternyata pakan full keringan itu kurang bagus. Jadi banyak yang istilahnya domba-domba mencret, sakit perut ataupun gimana gitu. Karena kan pakan konsentrat itu kan panas gitu. Jadi harus dibarengi dengan seperti rumput hijauan atau juga silase gitu. Kalau silase kan misalkan nggak ada rumput hijauan segar, lagi musim kemarau, ada pakan fermentasi gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, iya. Betul. Proteinnya Seimbang. ya? Seimbang. Jadi antara misalkan konsentrat 30%, hijauan 70%, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus seimbang antara serat dan juga protein serat kasar gitu. Oh gitu ya, Bang Rani. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau dari struktur kandang buat pemula nih khususnya kayak gimana tuh? Nah, ya, kita sambil duduk aja ya, Mas. Siap. Nah, kita sambil duduk Biar enak, biar lebih enak, biar lebih mantap. Nah, jadi kalau untuk kandang gitu ya, kita harus tahu tujuannya dulu gitu. Kalau untuk pembuatan kandang, misalkan kalau nantinya kita tujuannya ke arah fattening, kita buatnya kandang-kandang untuk fattening. Kemudian kalau kita tujuannya untuk breeding, kita buatnya kandang-kandang breeding gitu, seperti kamar-kamar buat kolonian, kemudian kamar-kamar untuk persalinan domba gitu. Jadi seperti itu. Jadi utamakan fungsi lah. Kalau untuk kandang jangan istilahnya kita jangan terlalu mewah-mewah atau gimana gitu kalau untuk kandang. Jadi untuk kandang itu sebetulnya utamakan fungsinya. Tapi kalau untuk properti bisa aja ngambil yang misalkan lebih baik mahal di awal, tapi fungsinya jangka panjangnya lebih panjang gitu. Biar tiap bulan nggak ada istilahnya perbaikan perawatan kandang ataupun perbaikan kandang, karena itu juga kan memakan biaya gitu. Jadi sebetulnya seperti itu kalau untuk kandang. Tapi kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya gitu yang emang mempunyai uang gitu ya, sah-sah aja gitu kalau seperti itu mah. Jadi bebas mau kandang mah. Tapi Tidak kita wajib. menyarankan tapi kita menyarankan buat kandang yang Seperlunya ya. Seperlunya utamakan fungsinya sesuai dengan tujuan kita. Yang paling penting nih untuk pembuangan ataupun limbah kohe. Jadi untuk pembuatan kandang usahakan antara pembuangan sama kandang itu tinggi gitu. Minimal ya 3 meter atau 2 meteran gitu, supaya kan ketika si limbah kohe kita ambil, amoniak kan otomatis naik gitu ya. Jadi amoniak naik, domba gampang stres, atau misalkan kita untuk pengambilan limbah kohe kita ambil dulu, kemudian dombanya keluarkan dulu, kemudian baru kita proses pengambilan kohe seperti itu. Jadi supaya dombanya tidak stres juga kalau kita proses pengambilan limbah kohe tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk kandangnya. Tapi setelah kita punya ilmu tata cara kita mulai beternak berapa ekor, misalnya untuk pembangunan kandang, pakan. Nah, setelah itu kita masuk ke perawatan, treatment sederhana, treatment bulanan, harian itu seperti apa yang patut diterapkan di peternakan umumnya gitu. Kalau seperti di sinilah misalkan seperti apa? Iya. Jadi langsung aja bicaranya sama kesehatan hewan gitu ya. Biar lebih mantap. Betul, Bapak Bidan, biar lebih mantap penjelasannya. Bukan anak kandang tapi Bapak Bidan ya. Wah, ya. Untuk perawatan mah mungkin karena kita bicaranya tadi berawal dari domba pembuatan kandang, kemudian domba dari luar, dari mulai pembelian mungkin ya. Biasanya untuk domba-domba yang baru bukan diwajibkan ya. Lebih baik, alangkah lebih baiknya nanti begitu domba datang bisa dikasih. Biasanya kalau di sini diterapkan SOP seperti itu. Domba datang, biarkan dulu dia
adaptasi dengan lingkungan kandang dan sekitarnya. Nah, baru dikasih tambahan seperti air gula, gula merah maksudnya, kalau enggak molasses, air molasses. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa namanya, menyetabilkan lagi kondisi si ternak tersebut, karena kan sebelumnya udah perjalanan jauh, kemudian di jalan apalagi di musim penghujan kan dia kena air hujan, angin dan sebagainya. Jadi langkah lebih baiknya itu dikasih air gula ataupun air molasses. Kemudian setelah itu pemberian pakan juga diperhatikan. Maksudnya jangan langsung dikasih banyak-banyak, dilihat dulu apakah dia langsung mau makan dengan pakan yang ada di kandang kita. Tujuannya apa? Supaya, karena dia kan masih dalam proses adaptasi pakan, adaptasi lingkungan di tempat yang baru. Nah, itu untuk awal-awal diperhatikan pemberian pakannya juga. Setelah itu, setelah 2 atau 3 hari bisa dikasih pemberian seperti multivitamin, kemudian obat cacing, supaya setelah dia mulai terbiasa, si suplemen tersebut bisa menambah daya tahan tubuh, kemudian menambah nafsu makannya juga. Untuk obat cacingnya pun untuk menghindari dari cacing seperti cacing hati, cacing paru dan lain-lain seperti itu. Untuk perawatan domba-domba baru. Untuk yang lama pun ya tetap harus diperhatikan pakan, kemudian pemberian rutin vitamin dan obat cacing, dan jangan lupa harus tersedia air minum yang bersih setiap harinya untuk kebutuhan air ternak kita. Karena air itu sama halnya dengan kita, wajib untuk diminum si ternak setiap hari, dan itu kebutuhan yang wajib selain pakan. Karena kadang kebanyakan peternak beranggapan bahwa domba mah kudu minum. Nah, itu kebanyakan yang berstatement seperti itu, padahal itu salah satu faktor keberhasilan dalam kesehatan domba, yaitu air seperti itu. Karena banyak sekali peternak yang beranggapan bahwa air itu tidak perlu, karena katanya bisa dihasilkan dari pakan hijauan segar ataupun dari silasenya seperti itu. Ada yang beranggapan itu. Alangkah baiknya air mah wajib ada di kandang dan air bersih. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk treatmentnya sekilas. Mungkin untuk tips-tips lebih lengkapnya seputar perawatan, seputar treatment, tips-tips lainnya, teman-teman bisa langsung aja cek di YouTube Pusat Domba ya, Mas Tani ya. Jadi di sana mungkin isinya datang langsung ke sini juga bisa langsung. Silahkan. Kalau masih mager ya nonton aja dulu, nanti kalau udah ada waktu ke sini langsung. Betul. Nah, setelah itu ya teman-teman. Nah, setelah itu Mas Dani, kita bisa dibilang session terakhir pertanyaannya. Nah, ini yang masih dipermasalahkan, banyak dipermasalahkan oleh peternak-peternak yang mau mulai ataupun yang sudah jalan, ternaknya udah banyak, ratusan bahkan ribuan. Cuman ini yang satu dipermasalahkan, mungkin dari perawatan udah umum, tapi finishingnya, jual belinya ini ya. Nah, karena di Pusat Domba bisa dibilang untuk penjualan lumayan ya. Alhamdulillah. Nah, untuk cara penjualannya agar kita bisa menjual ternak yang kita hasilkan, karena memang ujung tombaknya batik kita sesungguhnya, laba kita sesungguhnya dari ternak tuh penjualan. Itu seperti apa? Mungkin tipsnya seperti apa Mas ini? Nah, kalau untuk sistem penjualan itu sebetulnya ada 2 macam. Ada yang pertama, ada yang offline, kemudian sekarang ada yang online atau menggunakan media sosial. Karena kan seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang udah mulai canggih gitu, penjualan juga udah banyak gitu di online. Tapi biasanya umumnya para peternak yang ada di sekitar biasanya nyari-nyari offline ataupun ke peternak-peternak terdekat ataupun ke pasar gitu kalau untuk penjualan tersebut. Nah, kalau untuk penjualan online, kita asalkan kita konsisten upload aja, Mas. Jadi banyak media-media sosial, platform-platform media sosial yang umumnya digunakan para peternak untuk berjualan ataupun negosiasi.
gitu. Jadi yang pertama ada dari TikTok, YouTube, kemudian Facebook, kemudian WA gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk WA itu terakhir gitu biasanya. Jadi chatan saling negosiasi harga biasanya. Nah, sebetulnya ini juga termasuk ajang promosi sebetulnya ini juga gitu, karena tanpa kita ketahui ini juga termasuk ajang promosi ya. Nah, jadi ini termasuk juga ajang promosi gitu sebetulnya. Jadi peternak-peternak yang ada di luaran sana dengan melihat YouTube yang tadinya gak kenal dengan kandang kita, jadi semakin kenal dengan kandang kita gitu. Jadi sebetulnya sekarang mah kita manfaatkan media sosial, tapi asalkan diingat juga gitu ya, kalau untuk jual beli di media sosial kita harus teliti yang pertama, karena banyak oknum-oknum yang emang gak bertanggung jawab, mereka menjual domba tetapi dombanya gak sesuai, ataupun penipuan segitiga, banyak seperti itu. Cuman Pengalaman di sini. karena pengalaman juga kita juga seperti tersebut, tapi alhamdulillah sih nggak sampai kerugian besar gitu alhamdulillahnya. Cuma kita harus teliti lagi gitu, meskipun mereka konsumen ngasih KTP, ngasih apa, kita harus cek alamatnya, KTP-nya, istilahnya track record lah mas gitu. Jadi track record gitu untuk konsumen-konsumen. Apapun bisa diedit, Betul. sedemikian rupa sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita ditekankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih-milih konsumen kita. Meskipun itu konsumen kita, cuman kita juga harus punya proteksi untuk keamanan peternakan kita, penjualan kita ya, betul ya. Jadi seperti itu sih sebetulnya kalau untuk marketing gitu. Jadi banyak juga istilahnya kita harus pinter-pinter menggunakan media sosial untuk kebutuhan penjualan. Nah, gitu. itu kebutuhan penjualan, menghindari kita dari penipuan. Betul. Tapi untuk tata cara kita menjual, kita bisa laku nih jualan di online seperti apa itu? Kita bongkar aja ya, biar teman-teman juga dapat manfaatnya benar-benar gitu. Siap. Nah, kalau untuk seperti itu gitu ya, misalkan yang pertama kita harus rajin upload, minimal 1 hari 5 atau 1 hari 3 lah. Nah, pertama misalkan sekarang upload 5 nih, nah besoknya lagi harus 5 lagi, nggak boleh misalkan sekarang 5, besoknya 3, besoknya lagi 5. Jadi istilahnya kita harus konsisten ya, supaya menaiki rating lah istilahnya, rating. Jadi sedikit-sedikit kalau rating kita udah naik, nah kita mulai tipiskan untuk postingannya, karena kan penjualan ngechat juga, chattingan dari konsumen sudah mulai banyak yang keluar. Kita juga gak terlalu fokus ke posting barang ataupun gimana gitu. Jadi sebetulnya seperti itu. Dan kalau untuk negosiasi itu biasanya lewat WhatsApp. Jadi dilihat dulu barangnya, kalau emang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan foto, itu bisa langsung aja gitu sama konsumen, langsung di DP ataupun gimana gitu. Nah, kalau misalkan ada sistem DP ya, itu harus dilihat dulu track record peternakannya, dimulai dari YouTube, TikTok, kemudian semuanya lah istilahnya. Jangan sampai misalkan penjual minta DP ternyata track recordnya kurang bagus gitu. Jadi seperti itu. Istilahnya kita sama-sama waspada lah kalau untuk penjualan online. Sangat potensi banget. Betul. Potensi banget, dan dikala potensi itu banyak orang oknum yang memanfaatkan gitu ya. Kita harus benar-benar jeli ketika menjual. Nah, ini yang dipertahankan di pusat domba sehingga para konsumen dari sini yang membeli dari ternak dari sini itu kembali lagi ke sini tuh seperti apa? Itu kuncinya, dan mungkin kepercayaannya kok bisa balik lagi ke sini atau gimana? Jadi kita simpel aja mas. Gimana tah? Kita berikan domba yang istilahnya berkualitas. Jangan misalkan domba yang sakit kita berikan ke konsumen. Jadi tanpa kita ketahui juga, misalkan kita mau nyari konsumen gitu ya. Yang pertama nyari konsumen datang ke kandang kita ataupun lewat online, itu kita berikan ya pelayanan yang bagus, kemudian dombanya yang berkualitas, sehat. Kalau misalkan
pas mau pengiriman juga ada domba yang tiba-tiba sakit mendadak, kita terus terangkan aja, jangan misalkan ditutup-tutupi cacat atau gimana, kita terus terang aja gitu. Misalkan kita mau jual domba yang cacat, ya kalau di kanan kita mah janganlah, biarkanlah. Kalau untuk domba cacat kita potong gitu di sini, seperti itu. Jadi afkir ya maksudnya. Jadi kita mah jualnya domba-domba yang berkualitas. Kita jaga amanah, kita jaga kepercayaan, itu yang paling utama sebetulnya dalam penjualan domba-domba di kita. Jadi tanpa kita sadari, kita tanpa istilahnya konsumen sini. Jadi yang tadinya nggak beli ke sini sekali, testi dulu sedikit demi sedikit, ngambil lagi. Bahkan yang pertama ngambil 4 ekor, ternyata pengambilan kedua langsung 20 ekor. Langsung 30 ekor tanpa kita ketahui, seperti itu. Jadi istilahnya kita harus jaga kepercayaan konsumen. Jangan sampai konsumen kecewa dengan kita. Ya, gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mungkin transaksi bukan di ternak saja, di bidang yang lain juga transaksi harus memberikan yang semaksimal mungkin. Betul. Gitu ya. Jadi kita tujuannya kan untuk jual beli jangka panjang. Betul, jual beli jangka panjang. Bukan jual beli satu kali saja. Jual beli putus. Jual beli putus. Betul. Dia konsumen beli kita langsung, terus gak ada lagi. Kita Betul. mungkin yang dibutuhkan oleh kita tuh peternak tuh yang manjang terus sampai kakek buyut kita nanti. Nah mungkin gitu Mas Ani ya. Betul. Simple seperti ya. itu. Simple sebetulnya, simple. Jadi istilahnya amanah dan kejujuran itu yang poin yang paling penting dan yang paling utama yang harus kita terapkan dalam kita berjualan ataupun penjualan domba ataupun ya barang-barang lain juga sama seperti itu gitu. Siap. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk sesi pertanyaan sharing-sharing mungkin kali ini sekian saja. Tapi sebelum ditutup kita mau support semangatnya sama tipsnya yang mau mulai beternak, dan untuk para peternak yang masih jalan, ada yang loyo, mungkin semangatnya. Ya, jadi buat sobat-sobat ternak semuanya yang istilahnya mau mulai beternak, ayolah sekarang kita majukan swasembada peternakan yang ada di Indonesia supaya maju, supaya dikenal di internasional maupun di mancanegara. Tunjukkan kepada mereka bahwa peternakan-peternakan kita itu unggulan dibanding peternakan-peternakan yang lain. Gitu, seperti itu. Ya, misalkan ada dari sobat-sobat ternak semuanya yang istilahnya loyo, capek ataupun gimana. Jangan merasa lelah, jangan merasa putus asa. Ayo mulai sekarang, mulai semangat lagi dalam mulai beternak domba. Insya Allah dengan kita mulai beternak domba, insya Allah berkah, karena para nabi juga dahulu mulai beternak domba. Begitu Mas, kalau menurut saya. Siap. Jadi seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini, sharing kali ini bermanfaat, dan bila ada teman-teman yang ingin bersilaturahmi ke sini, butuh bibitan, butuh ternak ataupun butuh properti seperti palungan seperti ini ataupun alat-alat peternakan yang lainnya, mau domba dari jenis lokalan, imporan ataupun hasil silangan, di sini ready Mas Dani. Nah, ini hasil silangan. Ini apa ini? Ini F1 Dorper. F1 Dorper. Ini siapa namanya nih? Si Boy. Si Boy. Umur usia berapa tahun? Belum. 8 8 bulan. bulanan. Bobotnya berapa nih? Ditimbang 45. 35. 35 terakhir. 35 usia 7 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Karena ya dari awal emang dia sudah enggak disusukan sama induk. Oh, karena yatim, induknya- piatu dia. Iya, yatim ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Sehat ya? sehat. Nah, Mati. nah, jadi perawatan kalau kita pakai kasih sayang sepenuh hati, kita merawatnya akan menjadi ternak yang berkualitas, unggul, dan pastinya dia bakal sayang sama pemiliknya juga gitu ya. Dan otomatis mungkin harga juga akan lebih tinggi. Kita kasihkan yang berkualitas, pasti harganya berkualitas juga. Jadi seperti itu Mas Dani, Pak Iris, terima kasih waktunya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi petunjuk semangat buat para peternak yang mau mulai ataupun yang udah jalan. Pokoknya Mas seperti itu aja. Terima kasih ya teman-teman telah setia menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel HJTP ini dan channel Pusat Domba agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, ilmu-ilmu terbaru seputar peternakan dari berbagai peternakan, dari berbagai kandang, dari berbagai orang. Dan untuk tips ilmunya bisa cari langsung ke channel Pusat Domba sama Mas Dani langsung. Oke, terima kasih. Gimana Mas Dani? Slogan di sini apa?
Salam ternak, Salam ternak. salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, Breeding, pusat domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.